Udah ya, semoga muncul. Cek. Belum on nih. Nah, ini ngepesin Oh, keserakan kategori sama. Ada nggak ya, Jun? iya mulai aja. Mangga Kang Adim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana suaranya, aman, jelas? Kalau kemarin itu pakai HP suaranya. Sekarang ini langsung dari laptopnya gimana? Jelas tidak? Kakak-kakak semua? Minji, jelas Minji? Ini masuk. Aman masuk? Kita deket gitu ya. Iya sih. Atau ini takutnya suaranya kecil nggak? Boleh dikonfirmasi Boleh kakak-kakak dikonfirmasi dulu di ya, chat. biar nanti enak ketika ngejelasinnya. Aman ya, aman? Nah, Aman tuh. kalau nggak ada yang ini berarti aman ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak semua ya. Semoga dalam keadaan sehat ya di hari Jumat yang cerah ini. Alhamdulillah lagi cerah ya. Nah, seperti biasa ya kita ada rutinan sharing session yang tujuannya supaya kakak-kakak semua di sini itu upgrade ilmu, terutama di dunia perafiliatan ya, sehingga bisa bersaing ke depannya dan terus menghasilkan cuan yang lebih banyak ya tentunya. Amin. Oke, nah kakak-kakak semua tadi sempat dengar juga dari Kak Putri ya, udah mulai ikutan juga ya tren-tren yang bikin video pakai AI akhirnya itu ya emang sekarang tuh kayaknya mulai tren juga. Tapi kalau yang dari Kak Putri itu pakai ini ya, pakai ChatGPT atau Gemini. Biasanya kalau video AI itu bagusnya pakai Veo ya, Google Veo itu benar-benar worth it. Dan ya memang itu berbayar sih, tapi kita itu kalau nggak salah satu email bisa bikin 4 video, ya maksimalnya 4 video. Nah, kayak gitu. Tapi perlu diperhatikan, aku malah nggak tahu tenangnya. Wah, tenang aja ya Kak Anjani, nanti kita akan bahas di sini mulai dari nol juga. Ya, tapi ini kalau Kak Putri tadi nih misalkan ya, ya kita selewat dulu aja nih. Kalau video pakai AI itu benar-benar harus diperhatikan dari detail produknya. Kenapa? Karena nih ya khawatirnya tampilan video dari AI itu berbeda dengan produk aslinya. Kalau gitu kan jatuhnya kayak gimana coba? Kayak menipu dong ya. Nah, maka itu benar-benar harus teliti banget dan itu tuh kalau mau posting ingat harus dilabeli AI-nya diaktifkan. Nah, tapi itu nanti mungkin ya pembahasannya masih jauh banget. Dan kalau aku sih lebih setujunya mending bikin video itu organik aja. Ya, kenapa? Karena pertama itu lebih realistis. Kedua, kita benar-benar memperlihatkan detail produknya gitu ya, nggak pakai AI. Kadang kelemahan AI itu masih ngawur juga bikin videonya gitu, apalagi video produk. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang masih belum paham mengenai AI ya. Nah, gimana sih kita itu dapat mengoptimasi, terutama di dunia perafiliatan ini menggunakan AI? Nah, boleh Minji di next. Nah, ya. Nah, oke, ini nih ya. Seperti yang kakak-kakak tahu juga, pastinya kakak minimal pernah dengar apa itu AI ya. AI. Nah, AI itu singkatan dari artificial intelligence ya. Ya, pokoknya ini tuh eranya sekarang tuh kita menggunakan yang namanya bot lagi atau macam teknologi yang mempermudah kehidupan kita ke depannya gitu ya. Jadi wah ini tuh bisa dibilang pinter banget deh AI itu ya. Kayak ChatGPT, ChatGPT, Gemini gitu itu yang paling populer dan ada juga aplikasi-aplikasi atau platform lainnya juga. Nah, kayak gitu ya. Pasti kalau ChatGPT sering dengar ya. ChatGPT sering dengar kan. Nah, kayak gitu nih. Kita tuh bisa manfaatkan loh AI itu di dunia perafiliatan juga. Nih bayangkan ya, kakak-kakak semua nih kita harus punya mindset seperti ini. Jangan sampai berpikir bahwa AI itu sebagai pengganti kita secara penuh. Ya, itu nggak mungkin. Karena kita itu tetap harus memiliki andil di dunia perafiliatan ini. Jadi, AI itu sebagai apa? AI itu sebagai asisten pribadi. Nah, tuh kan kakak-kakak di sini siapa yang pengen punya asisten coba? Kan kalau ada asisten, pekerjaan itu harusnya lebih lebih jadi lebih mudah, lebih ringan karena dibantu oleh asisten tersebut ya. Nah, asisten di sini kita sebut itu adalah AI. Nah, kayak gitu ya. Bayangin nih, kalau kita nggak dibantu AI,
kita itu bisa kerja affiliate-nya 5 jam per hari. Ngapain aja tuh? Ngapain aja tuh? Misalkan pertama bikin skripnya lama, nyari ide kontennya juga lama. Scroll dulu TikTok katanya mau nyari referensi konten, malah kebablasan, ketawa ketiwi malah scroll sosmed gitu ya, malah nonton hiburan dan sebagainya. Kan akhirnya nggak produktif kan. Nah, itu kalau kita kerja nggak dibantu sama AI. Berbeda kalau kita dibantu sama AI ya, kita bisa lebih efisien dan juga efektif dalam mengerjakan affiliate ini. Nah, kayak gitu ya. Dan AI ini itu bisa terus berjalan 24/7, artinya setiap hari. Mantep kan? Asal kita mau dan siap menggunakan AI ini. Pertama ya, aku mau kasih tahu dulu nih buat kakak-kakak, jangan kita ini istilahnya itu gaptek. Misalkan kita tahu nih, kita tuh belum paham tentang AI atau tentang teknologi zaman sekarang, tapi karena kita nggak paham, akhirnya malah membuat demotivasi. Jadi nggak mau belajar tentang AI. Padahal kalau belajar itu bakalan apa coba? Ya bakalan bisa akhirnya gitu ya, tenang aja, gak seribet yang dibayangkan. Kayak gitu ya. Nah, karena kita juga ini tentang AI Affect ini kita belajar hal-hal fundamentalnya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, siap ya? Oke, boleh di next nih, Minzi. Nah, ini ada beberapa tugas yang bisa didelegasikan sama AI. Pertama, dari riset tren ya. Nih, kakak-kakak di sini kalau mau buat konten kan, misalkan mau riset tren dulu. Kalau tahun lalu mungkin tren yang salah satu tren yang paling paling booming mungkin ya, itu disebutnya apa, social proof gitu ya. Misalkan kayak nanya ke orang random terus dikasih hadiah, itu dulu bagus banget marketingnya. Nah ya kayak gitu, itu termasuk riset tren. Nah coba tahun sekarang misalkan riset trennya itu apa? Tentunya riset tren yang sesuai dengan budaya tikal yang kemarin dibahas ya. Jangan sampai lupa nih kakak-kakak gitu ya. Yang kemarin udah dibahas di sharing session sebelumnya. Jangan trennya itu tren, malah tren musik jedag-jedug. Wah, itu sangat tidak disarankan. Kayak gitu ya. Jadi AI juga bisa bantu riset tren. Nah, terus apa lagi? AI juga bisa bantu copywriting. Kak, itu apa sih copywriting tuh? Aku nggak tahu. Nah, copywriting itu adalah ilmu dalam penulisan marketing ya. Kakak semua jadi semisal bikin caption, bikin tulisan di videonya gitu ya. Itu gimana caranya memancing calon pembeli biar mereka itu merasa, wah ini bagus kontennya gitu ya, ini sesuai banget sama aku, relate. Nah, akhirnya beli. Nah, itu ada rumusnya juga di copywriting gitu ya. Terus apa lagi? Pembuatan skrip. Nah, apalagi kalau kakak-kakak di sini misalkan berbicaranya itu masih menggunakan skrip karena belum bisa langsung kepikiran gitu ya. Mau bicara apa tuh suka mikir, suka gitu ya. Nah, kan suka pakai skrip biasanya solusinya tuh. Nah, nanti itu ke depannya bisa banget ya, bisa banget dibantu sama AI buat pembuatan skripnya. Terus apa lagi? Terus ada analisis performa. Nah, jadi nanti tuh konten-konten kita bisa banget dianalisis sama AI. Mulai dari kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya, saran untuk kedepannya. Banyak juga loh affiliate-affiliate yang nanya ke aku sama Kak Minzi, Kak ini coba dong cek gimana konten aku udah bagus atau enggak. Kok ini view-nya turun ya Kak, coba dong dibantu analis dan sebagainya. Nah, kakak tuh sebenarnya bisa banget nge-analisis sendiri dengan menggunakan AI. Ya, penasaran kan? Nah, aku harap kakak itu harus penasaran ya, supaya apa? Supaya berkembang gitu kan. Nah, supaya berkembang dan kerja kakak lebih efektif lagi ke depannya. Terus apa lagi yang terakhir? Terakhir adalah menjawab komentar-komentar. Bahkan kakak bisa punya ide baru dari komentar para audiens ya. Kakak misalkan ada komentar apa gitu ya, kakak bingung mau jawab apa, bisa dibantu juga sama AI. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu ya gambaran umumnya. Tentunya lebih dari ini pun itu bisa banget tugas-tugas yang didelegasikan ke AI. Cuman ini aku kasih tahu basicnya dulu ya, karena semuanya juga dari basic kan.
dari basicnya dulu. Dan ini menurut aku bisa banget sama kakak-kakak. Habis sharing session ini nanti dipraktekkan bisa banget loh ya. Nah, oke, next dulu nih ya. Nah, ini selanjutnya nih kakak semua. Ada beberapa tools yang mendukung buat kakak itu mengerjakan tadi tugas-tugas yang bisa diaplikasikan ke tugas yang bisa dikasih job desk-nya itu ke AI gitu ya. Nah, mulai dari chat otomatis dan CS. Biasanya kalau kakak di sini yang suka main apa nih? Ada Kak Delvin nanya apa dulu nih? Kita jawab dulu. Kalau kita semua kalau kita semua nanya sama AI apa nanti nggak sama jadinya kalimat dan ide kontennya jadinya berujung PL nggak ya? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Kalau misalkan Kak Delvi nanya, coba bikinin dong konten tentang produk Tika. Terus misalkan siapa ya? Kak Ayu juga nanya, coba dong bikinin produk tentang Tika. Apakah jawabannya bakalan sama? Gitu ya. Nah, tenang aja ya kakak. AI ini punya kemampuan yang luar biasa yang mana dia itu akan menjawab sesuai dengan pertama prompt. Prompt itu apa sih? Prompt itu adalah kata perintah yang kita gunakan. Ya, satu kata perintah berbeda aja, itu AI ngejawabnya berbeda. Kedua, dijawab berdasarkan apa? Berdasarkan history atau pengalaman kita bercerita sama AI. Misalkan, kalau Kak Delvi itu suka bercerita tentang sebelum ke perhiasan gitu ya, Kak Delvi itu suka bercerita tentang gimana sih misalkan cara buat anak itu seneng, pokoknya tentang keluarga-keluarga gitu ya, tentang parenting. Gimana caranya mengatur jadwal, bisa buat waktu sama suami, anak, keluarga, mertua, dan sebagainya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kedepannya kakak tuh pengen minta ide konten tentang perhiasan, dan ada kemungkinan jawaban AI itu mengarah ke sana juga gitu ya, tentang konten-konten atau tentang percakapan yang Kak Delvi itu diskusikan sebelumnya. Kayak gitu Kak, gitu ya, berdasarkan history. Nah, terus tadi ya, berdasarkan prompt-nya juga. Prompt tuh ya tadi, perintah kita ke AI. Misalkan Kak Davi bilang gini, coba AI bikinin konten tentang produk gelang tikla yang bisa dipotong misalkan ujungnya itu. Set nanti itu AI bakal ngejawab bla 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 kayak gitu. Sedangkan Kak Ayu bilangnya kayak gini, coba AI kamu berperan sebagai emak-emak, nah berperan sebagai emak-emak yang sedang mengalami masalah iritasi kalau pakai perhiasan. Bantu bikinin konsep atau ide konten untuk permasalahan tersebut. Nah, itu bakal beda lagi promnya. Nah, makanya tugas kita itu pinter nyari prom yang tepat kayak gitu ya. Nah, itu bisa divariasikan banget. Dan aku yakin lama-kelamaan kakak juga bakalan terbiasa menggunakan AI, bakal terbiasa menggunakan prompt yang tepat nanti ke depannya ya. Ingat ya, itu disebutnya prompt. Prompt itu kata perintah yang kita gunakan buat nyuruh si AI itu. Nah, oke ya, kita lanjut lagi. Tadi misalkan ada chat otomatis dan CS itu bisa menggunakan menu chat atau kontak. Copywriting dan caption bisa menggunakan ChatGPT dan Gemini. Kemudian kalau kita pengen bikin poster khusus kita sendiri, ya itu bisa pakai Canva AI, Microsoft Designer, misalkan mau nge-live, kita bikin pamflet sendiri gitu ya, mau nyebarin ke followers kita, yuk nanti aku mau live. Nah, dibikin posternya itu bisa pakai AI. Terus riset trend dan keyword juga ada Google Trends, Ubersuggest ya. Kemudian penjadwalan dan autopost juga ada Meta Business Suite dan juga Buffer. Oke, tapi ini terlalu banyak mungkin ya tools AI yang aku kasih tahunya. Kakak cukup fokus aja di dua. Apa itu? ChatGPT sama Gemini ya. Nah, cukup fokus aja di sana karena itu yang paling populer dan paling mudah digunakan. Gratis pula ya. Nah, kayak gitu. Oke, sip. Kita next selanjutnya. Nah, ini dia. Misalkan aku kasih contoh. Ini kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan ya. Kayak ini misalkan kita mau riset ide konten ya, nggak pakai lama, cukup 5 menit. Nih aku kasih contoh promnya atau kata perintahnya ya. Misalkan mau nyari ide konten. Promnya itu apa nih? Beri aku 10 ide konten promosi untuk produk titik-titik
titik. Nah, itu bisa diisi dengan nama produknya. Misalkan gelang tikla atau kalung tikla gitu ya. Atau lebih spesifik lagi boleh. Kalung tikla terbuat dari stainless steel gitu ya. Dan ada motif love misalkan kayak gitu, itu bisa juga. Ya, beri aku 10 ide konten farmasi untuk produk apa namanya yang bisa aku posting di Instagram dan TikTok. Buat yang simple, engaging dan bisa mengajak orang untuk beli. Nah, misalkan kayak gitu ya. Itu salah satu prompt. Apakah bisa prompt yang lain? Bisa banget ya. Kakak itu bisa divariasikan perintahnya. Kayak kakak tuh nyuruh aja ke orang gitu ya dengan bahasa kakak sendiri. Kayak gimana. Nah, itu bisa banget ya. Terus apalagi misalkan mencari pain point atau masalah audiens. Kebanyakan kakak-kakak bingung atau suka dengan masalah yang sama. Belum tuh ya? Connect ya? Oh ya? Belum. Udah. Oh ya, nah. Nah, misalkan kakak itu masih sering menggunakan masalah yang sama atau problem yang sama, nah kita pengen cari pain point atau masalah audiens yang berbeda, bisa banget juga ya. Aku misalkan kasih contoh. Apa saja masalah atau kesulitan yang sering dialami ibu-ibu usia 24 sampai 25 tahun dan hubungkan dengan produk apa misalnya gitu ya sebagai solusi. Nah, itu bisa banget Kakak. Atau mau dengan prompt yang lain divariasikan, jangan usia 24 25 deh, coba usianya yang lebih tua dikit misalnya gitu ya. Di 30 sampai 45 karena biasanya itu mama yang sudah punya anak gitu ya, yang sudah jarang memperhatikan perawatan dirinya sendiri ini gimana gitu ya masalahnya gitu, poin-poinnya supaya dapat dan supaya sesuai dengan solusi produk kita. Nah, itu bisa banget juga ya mencari pain point atau masalah audiens. Kemudian apalagi yang ketiga nih, membuat konten kalender. Ini penting banget karena biasanya kita itu sulit konsisten kalau kita nggak punya konten kalender. Atau kita kebingungan mau bikin konten apa lagi ya untuk kedepannya. Dengan adanya AI, dia itu bisa bikin konten kalender, bahkan bisa ngasih tahu stok ide konten sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Kalau pengen pun 1 tahun bisa banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini ya mantapnya pakai AI itu. Oke, boleh nih Misi di next lagi. Nah, ya ini. Oke, tadi kita juga ngebahas tentang copywriting, script writing ya. Tapi ini kalau pembahasannya cukup bikin pusing, tenang aja aku insya Allah bakal bahas dengan cara yang sederhana ya, bahasa yang bisa dimengerti. Kalau hook pasti udah familiar banget ya di kakak-kakak affiliate, harus dong ini karena ini penting banget tentang hook tuh. Dan kalau kakak itu bingung pakai hook yang mana lagi, oh bosan banget nih hooknya yang kemarin-kemarin mulu misalkan, ini bisa banget minta bantuan AI juga. Sekaligus aja nih misalkan kayak aku buatkan aku 100 contoh hook, nah sekaligus aja 100 contoh ya. 100 contoh hook yang menarik untuk konten promosi produk. Ya, target audiensnya siapa, pelapornya mau di mana, gaya bahasanya mau kayak siapa bisa banget. Gaya bahasanya mau kayak siapa ya misalkan. Atta Halilintar misalkan kayak gitu. Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Nah, bisa banget Baim Wong. Nah, begitu ya. Karena mereka punya gaya bahasa yang berbeda. Itu bisa banget loh Kak ya. Bisa banget kayak gitu. Nah, nanti itu bakal muncul banyak dijawab sama AI. Terus kita juga tadi bisa bikin script konten ya. Misalkan kalau kakak bikin script konten, satu skripnya bisa menghabiskan 10 sampai 30 menit. Lama banget kan? Dengan AI ini 1 menit aja udah cukup. Nah, asalkan tadi promptnya itu tepat ya. Dengan prompt yang tepat itu biasanya nanti AI-nya bakal ngasih skrip konten yang sesuai banget sama kita kayak gitu ya. Nah, tolong buatkan skrip konten berdurasi berapa detik misalkan untuk promosi produk apa, target audiensnya siapa, profilnya siapa, dan gaya storytelling sama isi kontennya menjelaskan tentang apa tuh bisa banget. Dan biasanya AI itu tadi ya karena sifatnya historis, kita bisa kasih satu contoh dulu loh. Satu contoh script konten, misalnya kakak pernah buat script konten. Nah, itu bisa di copy paste
ke AI-nya, misalkan ke ChatGPT, tolong buatin, nanti tambahin lagi, tolong buatin konten yang gaya bahasanya sama kayak yang aku kasih, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa juga, dan nanti bakal ditiru sama AI-nya juga. Nah, kan mantep kan? Jadi kayak nggak perlu banyak revisi dan sebagainya ke depannya itu, kayak gitu. Tadi ada chat ya? Dari siapa tuh? Dari Kak Delvi lagi. Bentar. Kak Delvi. Apa tadi tuh Kak Delvi? Kalau gaya bahasanya kayak Madel, apa ya pahamin Dim? Ya, gaya bahasanya pengen kayak kita banget gitu ya. Itu AI-nya juga bisa loh ya. Bisa paham. Kalau paham 100% mungkin ada mistake dikit ya wajar ya, karena AI juga perlu adaptasi dengan gaya bahasa kita tuh kayak gimana sih. Tapi seiringnya waktu, apalagi kalau historis kita udah banyak chatan sama AI, diskusi sama AI-nya tuh bakalan bisa banget ya, bakalan bisa banget ngasih gaya bahasa sesuai dengan yang kita mau atau yang sering kita gunakan. Nah, jadi Kak Delvi itu cukup kasih aja skrip konten yang pernah Kak Delvi gunakan gitu ya. Atau Kak Delvi bisa kasih video juga loh. Video Kak Delvi misalkan di TikTok. Di-download dulu terus dikirim ke AI. Nah, nanti AI itu bakal menganalisis gaya bahasa Kak Delvi. Terus Kak Delvi misalkan perintah buat bikin konten dengan gaya bahasa yang mirip ya dengan video di atas misalkan kayak gitu ya. Itu bisa banget juga ya. Nanti mungkin kita dikasih lihat juga biar paham ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini penting juga membuat caption. Nah, ini aku mau sedikit ngejelasin tentang caption ya. Caption tuh kakak penting banget ya. Menurut aku penting juga. Karena apa? Caption ini bakalan mempengaruhi SEO. SEO itu apa sih? Simpelnya kayak gini. Orang nyari video kita harus muncul paling atas. Kalau video kita muncul paling atas, itu berarti kita udah dapet SEO-nya tuh. Ya, itu simpelnya kayak gitu ya. Jadi ketika orang nyari misalkan perhiasan murah. Nah, gimana caranya video kita itu muncul paling atas? Atau perhiasan bagus anti karat. Kita tuh harus muncul di atas loh videonya ya. Kalau kita muncul di atas, itu berarti kita udah menang secara CEO atau secara pencarian. Makanya, salah satu indikator yang mempengaruhinya adalah apa? Caption. Misalkan captionnya juga harus, kalau kita pengen video kita itu dilihat orang sebagai konten yang menjelaskan tentang perhiasan yang murah, berarti captionnya juga harus gitu, misalkan perhiasan murah dari Tikla. Nah, misalkan kayak gitu. Nanti bisa jadi berpotensi video kita tuh muncul juga di pencarian orang lain. Atau kita pengen video kita itu dikenal sebagai video yang punya perhiasan yang anti karat, yang anti menghitam. Bisa captionnya itu perhiasan Tikla anti karat, anti menghitam. Simpel aja gitu ya. Kalau di TikTok nggak perlu banyak-banyak ya kalau misalnya caption. Nah, kayak gitu. Dan itu bisa banget dibantu sama AI juga. Misalkan, buatkan aku caption promosi yang mengandung kata kunci SEO seperti ini. Apa? Misalkan kayak tadi ya, mau murah, mau apa lagi? Mau berkilau, misalkan. Terus mau anti karat, ya, anti menghitam dan sebagainya. Itu bisa banget. Nah, kayak gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini kita bisa meminta AI untuk meringkas komentar-komentar. Nah, apalagi kalau video kita, alhamdulillah, misalkan tembus FYP. Biasanya FYP itu pasti ada komentar-komentar. Mau itu yang positif, ya, yang negatif, yang membangun ataupun tidak membangun gitu, yang bikin kita pesimis. Ya, tapi itu semua harus dijadikan peluang ya, kakak semua ya. Semua komentarnya dijadikan peluang. Nih, kita bisa meminta AI untuk meringkas komentar-komentar. Nih, misalkan ini kelihatan nggak, Kak? Coba boleh digedein nggak? Bisa nggak? Aku share screen ininya ya di ini. Boleh coba. Minum dulu, Kang Adim. Ya, minum dulu Ini ya, aku kakak semua. sambil kakak kalau mau sambil nyemil atau minum boleh ya. Yang penting tetap mendengarkan. Oke. Ini diliatin kakak di Gemini-nya ya. Kemarin udah nyoba. Mana sih?
Aku share screen. Gemini. Kalau ada yang mau langsung ditanyakan, boleh ya ditanyakan juga. Kayaknya ini kalian baru banget ya buat anak-anak semua. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Aku jelasin dikit lah ya. Nah, ya. Gemini dan ChatGPT bagus mana? Dua-duanya ada plus minus ya, Kak. Kalau Minji itu sukanya pakai Gemini. Kalau aku sukanya pakai ChatGPT. Aku tim Gemini. Aku tim ChatGPT. Tapi dua-duanya bagus ya. Bisa kakak coba dua-duanya kok karena gratis. Aku biasanya seperti ya, Kak, boleh ya. Nah, ini misalkan nih. Kak, dari Minji nih misalkan, Gem, ini ada beberapa komentar dari postingan TikTok aku. Produk yang aku promosikan itu perhiasan Tikla. Banyak stem steel 316L, perhiasan amanah. Berikan aku saran untuk membalas komentar tersebut dengan konten yang bisa menjawab dan menjual. Tuh, kayak gitu ya, promnya ya. Nah, bentar nih, Minji. Nih, kalau misalkan kakak promnya nggak kayak gitu, misalkan kakak cukup gini aja. Halo, Gemini, bantu aku jawab komentar ini ya. Udah gitu aja, nggak spesifik. Itu nanti Gemini ngejawabnya yang berdasarkan hal-hal yang pernah kakak diskusikan, hal yang mungkin secara umum dijawabnya dan sebagainya. Yang tadi ya untuk menghindari jawaban yang sama kata Kak Delvi tadi ya, makanya harus lebih spesifik kayak misalkan Minji tadi lebih spesifik ya dijelaskan. Pengen dibaca komentar yang bisa dijawab dan juga menjual, nah kayak gitu. Nah ini dia menjawab nih. Tentu jam analisis dan saran konten berdasarkan komentar-komentar yang Anda tunjukkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk berinteraksi. Apa nih misalkan? Dia itu detail banget ya. Yang pertama dia melihat dari kritik dan masalahnya. Aku udah 1 tahun putus dengan kayak gitu. Terus ada testimoni positif dan pujian. Stainless steel mah emang awet, emang bagus banget warna putih, emang emas gitu ya, emang best. Nah, Tikla ini. Terus ada lagi, mau yang gold tapi nanti ceweknya pulang mudik kakak. Nah, jadi itu dianalisis komentarnya sama Gemini, kemudian dia bisa bikin ide kontennya. Ya, misalkan yang pertama video balasan pertama nih, dia lebih ngasih saran, bisa kuat balasan kuatnya amanah Tikla nih, misalkan kayak gitu ya. Aku udah 1 tahun putus. Nah, ini gimana nih cara ngebalasnya nih? Dia ngasih tahu ya. Video ini bertujuan untuk respon komentar tentang perhiasan yang putus dengan cara mengubahnya menjadi demonstrasi kekuatan dan bukti amanah dari Tikla. Nih, misalkan hukumnya itu 3 detik pertama. Ya, aku udah 1 tahun putus, lalu mengumpulkan wajah Anda dengan ekspresi. Masa sih? Sini kita uji bareng. Ya, itu kita harus ngelihatin, oh iya, tapi kan mungkin kita nggak mau melihatkan wajah kan, berarti pakai apa coba? Voice over atau nada suara yang seperti apa? Nah, nada suara yang seperti penekanan gitu ya, penekanan bahwa masa sih udah putus 1 tahun. Nah, sini kita uji bareng yuk, kan kayak gitu. Ini kita Gak putus-putus katanya. Oh ya? Pasti putus-putus. Di Kajuana putus-putus, kalau di yang lain emang di aku juga gerak-gerak. Oh ya. Aneh banget. Oh ya sih agak putus-putus tadi. Ya putus-putus ya. Bentar. Kita ganti dulu sumber. Sinyalnya. Ya pecah gitu suaranya. Kalau suara aku masuk gak? Kayak kumur-kumur. Aku ya ada aja. Aman. Aku lanjut dulu dikit. Nih. Ya tadi kan ada beberapa nih kayak nampilin wajah. Jadi kadang AI juga itu tuh ya namanya
robot ya, sistem gitu ya, masih ada beberapa hal yang salah atau perlu diluruskan gitu. Kalau misalnya jawabannya kurang sesuai dengan yang kita inginkan, boleh marahin aja AI-nya, "Gemini kamu salah," gitu. Atau, "ChatGPT salah, harusnya gini, aku nggak mau jawaban itu," gitu. Biasanya mereka, "Oh iya maaf Kak," gitu. Mereka biasanya minta maaf. Jadi nanti sampaikan aja sejelas mungkin, gema. Kak Kia mungkin karena di luar berarti. Mas, suaranya bagus. Nah, udah bagus. Hmm, Lanjut. Nah, nih lancar ya tuh pindah-pindah lancar. Ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kakak bisa bentak enggak katanya. Jangan bentak. Kakak bisa kasih tahu titiknya. Aku konten aku faceless nggak pakai wajah gimana jawabnya misalkan kayak gitu ya. Nanti dia juga bakal menjawab dengan hal yang berbeda lagi dan tentunya itu bakal masuk ke memori AI-nya. Jadi setiap kali kita minta lagi hal yang sama, nanti dia tuh tidak akan memunculkan solusi untuk menampilkan wajah ke depannya. Kayak gitu ya, karena sepintar itu ya. Nah, kayak gitu. Memorinya kuat banget. Nah, kayak gitu nih misalkan pakai nada aja jadi nada yang lebih ada penekanannya. Masa sih sini kita uji bareng misalkan kayak gitu. Jadi konten positif, konten negatif semuanya kita jadikan peluang. Seperti ini misalkan ini termasuk konten yang cukup di ujung jurang ya. Orang tuh takutnya jadi nggak percaya orang lain yang mau beli itu kan gitu. Makanya kita harus apa? Membuat konten yang menjadi bukti bahwa ini tuh nggak 1 tahun gampang putus kok kayak gitu. Bisa aja putus kalau sebutin kelalaian misalkan dari penggunanya. Misalkan kitanya terlalu macet itu apa ya kalau di bahasa Indonesianya terlalu aktif banget gitu ya sampai lupa ada kalung yang ke misalkan kelepas dan sebagainya ya pakai pakai tangan gesekan dan sebagainya itu bisa banget gitu ya. Nah, pokoknya kayak gitu ya dan AI itu bisa ngebantu jawab kayak gitu. Nah, misalkan AI ngasih saran nih, coba uji kekuatan ya, misalkan dengan tarik-tarik atau dengan apa ya? Atau Kakak bisa juga balas dengan komentar-komentar yang sebelumnya yang bahkan berseberangan gitu ya bahwa dia itu 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun masih awet. Nah, itu bisa banget dipakai juga kayak gitu ya nih. Terus apalagi kata AI itu bisa dikasih tadi ya diuji coba, terus dijelaskan dan juga ada call to action dan empati. Yaitu tampilkan teks dan ucapan meskipun kuat pemakaian ekstrim setelah 1 tahun memang bisa berpengaruh misalkan. Tapi untuk pemakaian normal kualitas data itu amanah. Buktiin sendiri cek di keranjang kuning, cek di keranjang pojok kiri, misalkan kayak gitu. Nah, jadi itu ngebantu juga buat kita ngebalas komenan-komenan yang bisa jadi sebelumnya kita tuh bingung mau ngejawab apa. Ya, misalkan terutama yang pemula-pemula di sini kan bingung nih. Ini ada yang komen kayak gini, gimana yang ngejawabnya? Padahal itu kan bisa jadi hanya satu, hanya satu yang merasakan putus itu misalkan kayak gitu ya karena bisa jadi kliennya sendiri padahal di luar sana banyak juga ya pembeli-pembeli yang sudah merasakan bahwa kalung tikla, gelang tikla dan perhiasan tikla lainnya itu awet ya, kuat bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Mulai dari warna, bentuk dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu tenang aja jangan di apa ya namanya jangan dipikirkan terlalu pesimis bahkan kita malah jadinya bingung mau jawab apa tenang aja sama AI itu bisa dibantu apalagi komenan-komenan positif ya komenan-komenan positif itu bisa banget justru komenan positif itu ya bisa makin ngasih bukti yang lebih kuat untuk bikin video nanti ke depannya kayak gitu tapi kalau komenan negatif itu justru sisi positifnya nih ya komenan negatif juga ada sisi positifnya biasanya orang tuh lebih menggunakan karena itu bakalan lebih cepat viral kenapa ya karena komentar negatif biasanya bikin orang diam dulu pengen tahu nih ya ini benar nggak sih dan gimana cara ngejawab orang eh, komenan negatif ini misalkan kayak gitu ya itu biasanya lebih ini loh lebih lebih FYP ya kayak gitu dan pasti kakak juga sering menemukan kan kayak gitu nah gitu bentar ada komentar nih ini enggak masuk masuk masuk
Ada komentar nih apa nih? Bentar ya. Dari Kak Juana. Mas asli aja kalau gak hati-hati bakalan putus, betul ya, bakalan putus. Kalau serut sering nyangkut batanya, makanya aku kasih saran biar ujungnya serut dikaitkan kembali. Nah, betul Kak Delvi. Ya, kayak gitu ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya kakak-kakak juga udah paham ya cara mengatasi atau cara menjawab komentar-komentar yang dari penggunanya sendiri mungkin belum paham seperti apa gitu ya. Nah, oke. Nah, kayak gitu ya. Tenang aja. Jadi kedepannya kalau kakak-kakak bingung menjawab komentarnya kayak gimana, ya cara menjawab komentar positif supaya lebih meyakinkan pembeli gimana, cara menjawab komentar negatif supaya dijawab dengan cara yang tepat juga itu bagaimana, bisa banget minta bantuan AI ya kayak gitu. Nah, boleh di next Minji. Wah, ini apa jadi makanya kayak gitu masih ada juntayannya ya, betul Kak Delvi. Dikaitkan kembali ke pangit. Nah, betul-betul bagus nih Kak Delvi. Bisa ngirim foto ya. Keren keren keren. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau workflow harian itu kayak semisal konten kalender lagi. Aduh, bingung nih, banyak banget istilah ya. Tenang aja, santai ini. Ya, ini hanya infografis aja, workflow. Jadi, kakak tuh nggak akan bingung pagi, siang, sore mau ngerjain apa. Atau seminggu ke depan mau ngerjain apa. Nggak akan bingung gitu ya kalau dibantu sama AI. Ini ya aku udah bikin sendiri dan ini dibantu oleh AI. Ya, mulai dari pagi aku pengen ngapain, dibantu jadwalnya itu sama AI. Siangnya mau ngapain, dibantu jadwalnya sama AI. Bahkan sorenya juga ya, termasuk dalam evaluasi, refleksi dan sebagainya dibantu juga sama AI ya. Nah, apakah kita bakalan kebergantungan ke depannya? Oh, tentu tidak ya. Tadi ya, ingat AI itu bukan sebagai pengganti, tapi sebagai apa? Asisten kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi tenang aja nih kakak-kakak. Jangan ragu lagi buat gunain AI ke depannya biar pekerjaan affiliate-nya itu lebih mudah lagi. Nah, kakak itu bisa download juga di HP bisa, pakai laptop bisa, tapi biasanya simpelnya pakai HP ya. Kalau kalau mama biasanya nih bisa nih di HP ada Gemini, ada ChatGPT itu di-download gratis ya. Bisa tanya apapun, diskusi apapun tentang affiliate juga bisa banget. Bahkan nanti kedepannya kalau kakak lebih rajin pakai AI, bisa jadi kakak tuh lebih jago loh nanti yang ngebahas tentang dunia affiliate. Nah, kayak gitu ya. Jadi boleh dicoba, di-download nanti ya di Play Store, di App Store, ChatGPT atau juga Gemini. Nah, oke. Sip. Segitu palingnya udah ada lagi. Nah, ini ada challenge sebenarnya ya. Challenge. Nah, aku pengen nanti kakak semua di sini coba ya mulai menggunakan AI juga. Mulai dari bikin ide konten, ya bikin script, caption, sama konten kalender plan. Nah, ya dan aku yakin pasti ini tuh bakalan ngebantu kakak banget buat ke depannya loh ya. Nah, coba ini bisa banget sama kakak dicoba, mulai dipraktekan ya. Bahkan sekarang pun kalau mau mulai praktekan bisa banget. Mau ada sesi praktik nanti Pak? Boleh. Nah, Paling sekarang coba ini dulu ya, belajar bikin prompt. Nah, Aku pengen nih kakak-kakak coba tuliskan di kolom chat eh, prompt apapun ya. Misal kakak-kakak lagi pengen bikin hook, login dulu. Aman Kak Ayu. Gak apa-apa, justru nanti kalau pakai AI lebih, ya sekarang nggak apa-apa ya menerima ilmunya Murudo, makin banyak masuk gitu, udah emak-emak juga nggak apa-apa belajar gitu. Tapi nanti kalau udah terbiasa dengan AI kan nanti tergantikan gitu, waktu Ayu nanti bisa buat makan lebih banyak gitu ya. benar-benar Itu. aja. Maksudnya gini ya, jangan tadi, nah kita itu belajar basicnya. Jadi nggak akan berat banget sampai itu pecah otak itu. Ya kan ini simple banget. Sebagaimana ayo ngechat kita sebagai admin, Kak, ini gimana dong, gini 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 gini, curhat kan tuh biasanya nih kakak-kakak semua. Nah sekarang curhatnya bisa ke AI.
kayak gitu sebenarnya loh, sama aja. Kalau dulu kakak bilangnya, kak nih aku stok banget nih mau bikin ide konten bingung mau apa lagi, udah pusing misalkan kayak gitu, nge-DM aku, nge-DM Kak Minji misalkan kayak gitu ya. Nah sekarang tuh pakai AI juga bisa, jadi ngecurhatnya ke AI gitu ya. Nah kayak gitu, ide konten, script, caption, content calendar plan dan sebagainya kayak gitu, bertahap aja kok ya Kayu dan kakak lainnya, bertahap aja. Nah kan mulai dari ide konten dulu deh nyobanya, kayak gitu bisa banget. Nah AI bayar Min, ada yang premium yang bayar, ada yang gratis juga. Yang gratis juga pinter. Kalau yang premium pinter banget. Tapi yang pinter juga udah cukup kok ya, karena kita cuman nanya hal-hal basicnya doang. Kayak tadi tuh nanya tentang ide konten, nanya tentang script, caption, sama content calendar plan. Nah itu basic banget dan AI bisa ngejawabnya. Nah, curhat ke AI, aib tersimpan. Iya sih. Enggak Kak Kia, aman. Aman. Justru kalau curhat ke manusia ya nanti takut tersebar gitu. Kalau ke AI asal Gmail kita, akses HP kita hanya kita yang tahu, aman. Tenang, aman kok ya, itu sudah dilengkapi sama keamanan yang teruji juga gitu ya, karena emang dipakai sama sedunia juga gitu. Tempat curhat terbaik ChatGPT. Waduh. Kalau curhat masalah hidup mending sholat tahajud aja Kak. Oh, dengerin. Kak Putri nih. So, atau kita coba dulu ya kakak-kakak bikin prompt-nya di kolom komentar. Atau ditentuin aja kali ya, coba coba minta ke AI. Coba sekarang kan kalau di ChatGPT bisa di HP juga nggak apa-apa. Tapi misalnya sekarang mau bikin prompt, kakak jangan ke ChatGPT, jangan ke Gemini dulu. Di komentar aja dulu, bikin perintah atau prompt untuk ke AI. Kita tentuin kali ya, misalnya coba minta 10 ide konten lah, coba gitu dulu deh. 10 ide konten. Dari aku dulunya itu aja ya, maksudnya kakak-kakak bisa coba nanti bebas maksimalkan. Promnya jangan sampai sama ya, coba. Promnya jangan sampai sama. Misalnya sederhananya adalah AI coba buatkan aku 10 ide konten untuk afiliasi TikTok. Itu yang normalnya ya, yang biasanya. Nah, kakak-kakak coba bikin yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi akun kakak-kakak misalnya sekarang. Boleh dicoba dulu. Ya, sok boleh coba dulu. Belajar bikin prompt-nya dulu aja. Kasih berapa menit nih? 3 menit lah sampai 55 ya, 955. Menit Coba. ya. Yo, nanti di-share ya. Kalau yang udah di-share nih ke chat, nanti aku bacain. Mau dicoba juga nanti boleh langsung di sini. Dicoba juga. Nah, prompt apa ya? Kakak coba bikin spesifik kaitan dengan akun atau dengan yang kakak pikirkan pengen lagi bikin apa atau pengen membuat konten tentang apa gitu. Bikin konten hari aja lah. Konten ori gimana nih Kak Ayu? Ya, kalau konten ori Kak. Ya, cuma kan idenya kadang idenya gitu Kak Ayu. Kak Ayu lagi pusing live 4 jam suara kodok. Kan bikin konten juga perlu mikir kan gitu. Bisa aja dari live kan, bisa aja bikin konten yang potongan-potongan live. Tapi kalau mau yang fresh bisa yang baru, dan kalau mau nyari ide bisa pakai AI gitu. Nih Kak Delvi udah ini gimana Min Tim? Kak Delvi, mana coba? Gemini, aku menjual perhiasan. Namanya perhiasan tikla berbahan dasar hypoallergenic stainless steel. Aman untuk kulit sensitif, dipakai harian. Bisa bantu aku buat ide konten tentang perhiasan ini. Permasalahan dan solusi yang dialami pelanggan saya yang ibu-ibu pengen beli perhiasan untuk anak bayinya. Wah, ini bisa banget dicoba nih ya Kak Delvi. Ini bisa banget kayak gini. Nanti tuh bakalan dijawab sama Gemini-nya atau sama AI-nya itu
ya berdasarkan yang Kak Delvi pengen. Tadi Kak Delvi itu pengennya ya mereka itu ibu-ibu beli perhiasannya untuk anaknya gitu ya, untuk bayinya dan sebagainya, dan nanti promnya itu bakal disesuaikan. Ini bisa banget. Nah, bagus Kak Delvi. 100 kayak gitu ya. Betul, betul. Kayu nggak pakai AI kalau kehabisan kata lewat GPT. Suaranya double di tempat. Oh iya. Umur Robbani. Oh ini Kak Arsi. Ya. Kak Asri ya. Tolong buatkan beberapa ide konten yang menarik dengan bahasa yang enak dibaca tentang perhiasan sebagai sub-reward untuk para wanita. Nah, ini juga bisa banget ya, Kak. Bisa banget. Tolong buatkan beberapa ide konten yang menarik dengan bahasa yang enak dibaca. Nah, misalkan bahasa yang enak dibaca itu bisa, tapi bisa lebih spesifik lagi. Kakak tuh misalkan mau ngikutin role model siapa, bisa dikasih tahu loh. Role model artis juga bisa, misalkan siapa ya? Lesti Kejora, misalkan kayak gitu. Dengan gaya bahasa Lesti Kejora suka main affiliate. Atau yang suka main affiliate, biasanya top afiliator, misalkan Mbak Inem, dengan gaya bahasa Mbak Inem Jogja. Nah, mungkin nanti bakalan dikasih yang Jawa-Jawa gitu loh. Kayak gitu. Nah, ya bisa banget kayak gitu. Gitu ya, Kak Asri. Tentang perhiasan sebagai self reward. Nah, itu ngejawabnya tentang ya itu di self reward lagi gitu ya ChatGPT-nya. Nantilah kita praktekkannya satu-satu. Buatkan 10 ide konten ini dari Kak Putri ya. Buatkan 10 ide konten untuk video affiliate TikTok. Permasalahan perempuan yang pengen pakai perhiasan yang bisa dipakai tiap hari, anti karat dengan harga terjangkau. Dengan kondisi ibu-ibu pengen tampil cantik dengan harga terjangkau dan awet. Wah, itu udah bagus banget Kak Putri ya. Itu juga bisa banget ya, udah bagus. Jadi ini lebih ke harganya terjangkau dan juga awet. Ya, bagus banget. Pengen dipraktekin nggak nih, Minji? Boleh, boleh. Kalau mau dipraktekin coba. Ini kan beda semua ya. Adik matiin. Ya, ini Kak Delvi bisa. Jadi tiap promnya tuh nih kayak Kak Delvi kan fokusnya ke nanti pasti si AI itu ngarahin ke bayi, tentang bayi kan. Jadi udah detail, udah spesifik. Bagus. Kak Kak Aris juga udah spesifik ke self reward. Mungkin yang wanita di sininya nanti bisa dispesifikan lagi kayak wanitanya usia berapa misalnya untuk wanita misalnya yang sudah punya anak, ibu-ibu yang sudah melahirkan misalnya sudah punya anak gitu ya karena nggak ada waktu dan sebagainya itu bisa lebih spesifikan lagi wanitanya karena nanti khawatirnya self reward ini kan pakai bahasa Inggris. Khawatirnya si AI itu mengarahkan pakai bahasa Gen Z misalnya gitu ya. Sedangkan di akun Kak Asri gitu ya, mayoritas penontonnya adalah ibu-ibu. Nanti bisa jadi bahasanya nggak nyambung. Jadi nanti wanita di sini bisa spesifik usia berapa misalnya atau ibu-ibu punya anak misalnya gitu. Kak Putri udah oke, berarti nanti bisa apa si Gemini atau AI tuh bisa ngarahin tentang harga ya nantinya gitu. Jadi spesifik ke harga. Kayu karena ya bagus Kayu ya. Kalau hard sharing juga ini sebenarnya minta hard sharing juga ke hard sharing, tetap hard sharing juga ya. Terus ini mah sebenarnya chat GPT itu solusi buat para affiliate. Yang pertama pengen kerjanya lebih cepat, atau yang kedua udah stuck ide gitu ya, udah nggak bingung lagi nih mau idenya apa, skripnya kayak gimana dan sebagainya. Atau yang ketiga misalkan lagi nggak ada waktu karena punya kerjaan lain, nah, makanya itu fungsinya ya itu di sana ngebantu kayak gitu. Kalau misalkan contoh Kak Ayu nih, Kak Ayu ya dengan yang sekarang masih bisa menggunakan ori gitu ya, nggak dipakai AI juga bisa banget Kak Ayu. Suatu saat ini ya misalkan ilmunya itu bisa aja dipakai ketika Kak Ayu lagi jalan-jalan, misalkan ada jalan-jalan mendadak se-RT kayak gitu ya Kak Ayu. Aduh nih, aku jadi nggak kepikiran nih tentang ChatGPT, tentang affiliate, masuk minta bantuan AI aja, misalkan kayak gitu. Itu bisa juga ya kayak gitu contohnya, misalkan kalau start ide omongannya bisa itu.
Begitu ya. Hmm. Sama ini aku nambahin Kak Ayu, kalau kalau memang niat jualan memang bagusnya hard selling langsung brutal gitu ya. Maksudnya mau tujuan kita kan jualan. Cuma ada beberapa kasus nih. Jadi nanti kan berarti bisa dikombinasikan nih hard selling sama soft sellingnya. Nah, kalau yang soft jadi ada kalau berdasarkan data gitu ya. Aku kalau nggak salah pernah bilang di minggu lalu atau minggu sebelumnya, di Tikla itu banyak yang sudah nyimpen di keranjang ya, produk Tikla, tapi dia tuh belum CO. Nah, padahal dari pertama Tikla berdiri itu kan mainannya makna perhiasan ya, makna perhiasan. Terus makin kemarin kesini main hard selling langsung kan. Nah, ketika dijejeli gitu hard selling si customer teh, kenapa dia belum check out masih nyimpen di keranjang. Nah, bisa jadi orang-orang yang nyimpen di keranjang ini teh belum dapat feel-nya, belum wah Tikla aku banget belum gitu. Nah, dengan soft selling itu bisa jadi salah satu cara supaya ngegaet orang-orang itu yang belum beli karena hard selling atau USP atau karakter fisik perhiasannya. Dia pengen dapat, oh iya Tikla tuh aku banget. Nah, jadi itu ya selang-seling antara soft selling hard sellingnya di situ. Nanti kalau untuk hard selling mah memang kadang kan yang udah terbiasa mah bisa langsung dar aja gitu ya. Ini harga sekian lagi diskon bla bla. Tapi kalau untuk soft selling kadang perlu ide gitu. Nah, buat nyari idenya bisa lewat ChatGPT juga bisa dibantu dan gak hanya pas mentok aja ya. Mindim saran kami itu ketika di awal aja sekarang bikin aja untuk 1 bulan ke depan gitu. Jadi jangan pas mentok aja, bikin aja untuk 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan silahkan. Tadi minta 100, lain pun pasti ChatGPT bisa Jangan gitu. nunggu mentok dulu, jangan nunggu start dulu baru nih. Nah, Gitu. gitu. Digunakan pas mentok aja atau pas lagi galau nggak bisa ngide ya, bisa ngerti. Buat konten nuker nunjukin untuk nunjukin bukti komentar pelanggan min. Nah, Masya Allah setiap outlet punya ciri khas masing-masing ya. Ya, Betul. ini aku pengen praktek nih. Sok Jadi boleh. misalkan siang siapa ya? Mau yang Oh, siapa nih? open mic aja. Oh iya. Oh, dari aku share Oh, screen dia. tadi buka ini ya. Tapi kedengaran dari sini. Apa dengar? Oke, Oke. oke. Sok mau praktik aku berarti Ini aku aku misalkan mau praktek yang siapa ya? Yang pertama dulu siapa tadi tuh? dari aku aja. Oh iya, boleh Oke, boleh. kita coba ya dari Kak Delvi. Kita lihat hasilnya gimana. Tuh, kita masih
tes. Nah, coba. Nih, ulangi ya. Di sini nih, contoh, dia tuh nangkep si AI, permasalahan utamanya adalah takut kulit sensitif, iritasi, gatal. Kadang kalau kita nggak nanya ke AI itu, yang kepikiran adalah gimana cara kalau berhubungan sama bayi, perhiasan bayi anak, itu pasti kepikirannya, pasti perhiasan akan ngebuat anak senang, tampil cantik, gak diejek temennya, misal gitu kan. Tapi kadang terlewat nih hal-hal yang kayak alergi, anak tuh kadang kan lebih sensitif, hal-hal tersebut kadang terlewat gitu. Jadi si AI biasanya bisa ngasih ide yang lebih banyak gitu. Maka permasalahan yang disebutkan, terus nanti solusinya disebutkan nih, kayak gini. Terus cara bikin konten nih gimana? Nih dia juga kan ngasih tuh, misalnya judulnya kenali tanda alergi pada bayi gitu. Nanti baru pada akhirnya sampaikanlah Tikla itu hipoalergenik gitu ya, bahannya stainless steel 316L yang tidak membuat alergi atau gatal. Gitu ya. Jadi bisa ngebantu. Terus tadi pertanyaan nih Kak Delvi. Kata Koh Denis, Koh Denis ya aku juga sering nonton. Yang natural itu lebih bagus. Betul Kak, yang natural lebih bagus gitu. Berarti kita tuh ketika membuat konten tuh pakai AI cuma untuk ngebantu kan, sisanya bisa pakai kata-kata sendiri lah bahasanya. Yang penting nanti si idenya tuh muncul, kadang kita kalau banyak pikiran kan idenya stuck di situ, gitu ya. Oke nih Kak Ayu, aku target pasarnya ibu-ibu yang kudet yang paham bahasa formal dan seterusnya. Jadi lebih ke bahasa sehari-hari. Nah, itu pun bisa aja minta ke AI nih. Tadi kan udah ada 10 ide konten ya, Mindim. Coba kasih perintah lagi supaya nih coba 10 ide konten tersebut misalnya dibuatkan skripnya dengan bahasa sehari-hari yang dipakai ibu-ibu misalnya dan mudah dipahami. Gitu ya, misal kalau bingung. Jadi kayak atau kalau Kakak bingung coba pakai bahasa bayi yang dimengerti pakai bahasa bayi 5 tahun gitu. Itu juga bisa. Kasih aja nanti bener nanti si Gemini ngasih ngasih apa? Jawabannya itu misalnya, "Dek," gitu, "ini kayak gini ya, Dek," gitu, saya gitu. Sebenarnya lebih ke tadi ya betul, saran aku sih nggak pas hanya mentok ya, tapi bisa dimulai kita tuh setting, karena kan kalau bikin konten nunggu mentok dulu justru pusing ya. Jadi bisa disetting dulu untuk 1 bulan ke depan, oh ini. Nah, ketika berjalan 1 bulan itu kan pasti ya perubahan mah itu silakan, yang penting udah ada alurnya gitu, dari yang memudahkannya si AI ini. Oke, tadi gimana nih hasilnya Binsi? Gimana nih? Yang tadi skrip. Nih, diubah kan contoh tadi itu nomor 1 apa? Nomor 1, kenali tanda alergi perhiasan pada bayi. Oke. Nah, dia teh ngubah jadi, "Awas Bun, kenali tanda alergi perhiasan," misal, atau mana ya, ya itulah nih, teksnya, "Sekarang pakai Tikla nggak ada lagi drama kulit merah," gitu. Super praktis dan lain-lain lah, ini bahasanya bisa dilihat tuh. Ya. Boleh Aku pengen nih. praktek nih, Binsi. Boleh share screen? Silakan. Sekarang aku ya yang share screen. Misalkan kita mau ngambil lagi yang ini, contoh yang dari sini. Siapa ya? Tadi udah Kak Delvi ya. Selanjutnya misalkan Kak Putri. Belum Kak Putri. Kak Delvi. Kak Umurobani. Ya, Kak Umurobani itu Kak siapa? Kak Asri. Asri. Nih, ini aku di chat GPT ya. Kalau tadi Mili di Gemini, ini aku chat GPT. Hah? Baru share screen. Ya. Ini aku share.
Ada nggak? Ada? Belum. Udah. Oke, nih ya. Tolong buatkan, aku mau edit sedikit ya. Tolong buatkan jangan beberapa, misalkan kita 3 aja deh. 3 ide konten yang menarik dengan bahasa yang enak dibaca. Kita ganti dengan bahasa yang santai, gitu ya, yang santai untuk audiens, misalkan mama, tentang perhiasan sebagai self reward untuk para wanita. Nih ya kayak gitu. Mau dibilang gaskeun juga nggak apa-apa kalau gitu. Gaskeun. Nah, ini lihat. Dia akan menjawab 3 ide konten. Nah, siap emak-emak kece, ini dia 3 konten menarik dan relatable banget buat para wanita hebat yang pantas banget kasih self reward ke diri sendiri. Gaskeun tuh kayak ini. Yang pertama, boleh nggak sih ibu-ibu self reward? Ya boleh lah. Jadi ini ide kontennya katanya. Nah, misalkan ini ngobrol depan kamera, ini bisa dimarahin ChatGPT-nya gitu ya. Min, aku nggak mau tampil di kamera, kan gitu. Kita bahas dulu, kita baca dulu sampai beres. Kontennya tentang video pendek gitu ya. Terus ada skripnya juga nih langsung dikasih. Udah capek ngurus rumah, anak, kerjaan, masa nggak boleh ngasih hadiah buat diri sendiri. Kadang cukup loh beli cincin cantik atau gelang manis, langsung semangat lagi. Mama juga butuh bahagia loh. Self reward tuh bukan boros, tapi bentuk sayang sama diri sendiri. Nah, ini langsung dikasih juga sama skripnya. Jadi ini ngebahas tentang idenya itu gitu ya. Idenya itu tentang kita itu jadi ibu-ibu yang coba misalkan self reward yang suka dibilang dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Nah ini ide kontennya kayak gitu nomor 1 tuh ya. Jadi masa sih nggak boleh self reward? Nah itu ide konten yang pertama. Ide konten yang kedua misalkan apa? Nih perhiasan pertama aku, hadiah dari aku untuk aku. Nah ini kayak lebih ke aku baru pertama kali beli, nah, baru pertama kali punya perhiasan dari Tikla sebagai self reward aku tuh kan akhirnya aku juga punya ide konten gitu ya, punya punya ide konten untuk nanti kedepannya kayak gitu nih, misalkan kayak gitu ya. Terus yang ketiga, checklist mama hebat tuh, bisa tuh ide kontennya kayak gini, misalkan POV-nya itu kakak-kakak semua ngeluarin kertas misalkan gitu ya, langsung ada checklist mama hebat gitu. Nah kayak gitu, cabe sabar butuh hadiah, masa sih mama nggak butuh hadiah misalkan gitu ya. Capek hari ini, capek banget misalkan, sambil di checklist ya, duh aku udah sabar gimana gimana. Nah akhirnya aku nyempetin buat self reward, beli hadiah dan sebagainya. Itu kan akhirnya ada juga kan muncul ide konten. Dan aku yakin nih kakak-kakak semua di sini pasti lebih jago lagi kalau udah punya modul atau punya arahan dari ChatGPT kayak gini. Misalkan kita mau marah nih tadi ke ChatGPT nomor 1 ya, dia ngasih arahan ngobrol depan kamera. Misalkan gini, bisa dimarahin. Aku gak mau tampil di kamera. Coba nomor satu ganti idenya dengan faceless misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti ChatGPT yang ngejawab lagi tuh, siap kakak, nih aku ganti ide nomor 1 jadi versi faceless alias nggak perlu tampil di kamera, tapi tetap ngena dan relate banget buat mama. Tuh, lihat. Ya, self reward gak harus mewah, yang penting bikin bahagia. Ini faceless katanya gitu. Tuh ada dikasih visualnya juga loh. Jadi misalkan klip tangan lagi buka kotak perhiasannya, terus tangannya lagi ngelap-ngelap perhiasannya. Terus apalagi pakai slow motion ya, perhiasannya dipakai di jari tangan. Nah, ini hati-hati ya auratnya juga perhatikan. Terus misalkan suara backsound-nya lembut sama dikasih narasi teks tuh langsung dikasih juga narasi teksnya. Nah, kayak gitu ya. Ini mantep banget. Misalkan anggaplah nggak dikasih skrip ya, bisa langsung nyuruh mantap, misalkan kita puji dulu lah si ChatGPT-nya biar semangat ya. Coba sekarang bikin 10 skripnya, jangan deh, misalkan bikin 2 deh biar nggak banyak, 2
skripnya ya dari ide konten di atas misalkan gitu ya. Nah, jadi ini ChatGPT tuh kita ngobrol aja kayak curhat ke siapa gitu. Nah, kayak gitu ya enaknya pakai AI itu. Nih, tuh langsung dikasih. Nah, ini visualnya. Ini voice over-nya atau teksnya juga langsung ada tuh ya. Scan pertama, kamera fokus ke tangan buka kotak perhiasan. Scan kedua, ambil perhiasan pelan-pelan. Nah, scene 3 gitu ya, cincin disematkan ke jari. Scene 4, close up, kilau perhiasan. Scene 5, tangan ambil kopi atau teh. Terus lagi ada cahaya pagi, misalkan kayak gitu. Ini bisa banget diterapin. Hari-hari penuh rutinitas, capek tapi jarang bilang. Semua dikerjain demi orang-orang tercinta. Tapi hari ini aku kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Bukan karena pamer, tapi karena aku layak. Cincin ini pengingat bahwa aku juga penting. Self reward itu bukan boros, itu bentuk cinta ke diri sendiri. Nah, misalkan kayak gitu kan mantep banget, langsung ditambahin. Buat kakak-kakak yang pengen, nah ini bisa, jadi sebenarnya ChatGPT itu tadi ya, asisten kita, bukan pengganti. Kita bisa nambahin juga secara original pakai ide kita sendiri gitu ya. Atau juga mau minta bantuan lagi ChatGPT boleh. Pokoknya boleh dikolaborasikan antara ide kita sama ide dari ChatGPT. Aku pengen kopas ini misalkan dari skripnya, pengen misalkan kalau Kak Ayu itu pengen hard selling ya. Nah, misalkan ini bisa banget dikopas lagi ke sini terus buatin lebih hard selling. Buatin dong lebih hard selling lah, lebih hard selling. Jangan lupa misalkan CTA buat beli di keranjang pojok kiri. Nah, nih lihat muncul ya nanti. Bentar loading. Sama ya. Nah, nih siapakah saya ya? Tuh, misalkan teksnya atau skripnya. Hari-hari penuh rutinitas, capek tapi jarang cerita. Semua dikerjain demi orang cinta. Tapi hari ini cukup satu cincin cantik buat bilang ke diri sendiri, mak kamu hebat, kamu layak. Cincin ini bukan sekedar perhiasan. Ini sebenarnya masih sedikit soft selling ya. Tapi di akhirnya pilih yang kamu suka, langsung klik keranjang di pojok kiri ya, biar bisa bilang. Ini sebenarnya masih sedikit soft selling. Mungkin tadi aku promnya tuh malah ngekopas lagi ini. Tapi ya tadi bisa disesuaikan banget ya. Kalau mau langsung to the point, hard selling pun bisa nanya ke ChatGPT misalkan. Coba bikin satu skrip lagi hard selling dengan hook apa misalkan dengan hook yang menarik emosi orang tentang perhiasan ini. Nah, ini kita bikin lagi. Nah, ini intinya kita mainnya di prompt aja ya, atau di kata perintah. Semakin kakak-kakak semua itu bervariasi kata perintahnya gitu ya, menarik dan sebagainya, itu dijawabnya juga nanti bakalan sesuai kok tuh. Ya ini ada lagi tuh. Nah, pernah nggak sih ngerasa capek tapi nggak ada yang nggak ada yang bilang makasih, apalagi kasih hadiah tuh kan? Karena aku tadi bilang apa? Hard selling dengan hook yang menarik emosi gitu kan, itu jadi emosi gitu ya ke orang tuh, emosinya terpancing, emosinya uh, tertarik gitu ya. Nah, pernah nggak sih ngerasa capek tuh? Jadi audiens tuh diajak bikin ngerasa capeknya dulu gitu ya. Ngerasa tapi nggak ada yang bilang makasih, apalagi dikasih hadiah. Ya udah deh, aku kasih aja sendiri. Satu cincin kecil tapi cukup buat bikin aku ingat aku berharga, aku layak bahagia tuh. Kayak gitu ya. Dan ini bisa banget diterapin lebih dari satu. Nah, itu aku kasih contoh aja satu ya. Semoga ini bisa jadi ide atau jadi motivasi buat kakak-kakak semua untuk mencoba juga ke depannya pakai AI. Kayak gitu. Gimana? Menarik nggak tadi pakai AI? Kita jadi nggak perlu banyak mikir ya. Kayak gitu. Gimana nih? Lanjut dikit ya, nambahin AI itu selain minta langsung ya, kakak-kakak bisa nyantumin foto atau hasilnya bisa divisualisasikan jadi gambar. Atau nih aku contoh, misalnya kakak-kakak lagi nonton edukasi di
YouTube. Kalau TikTok sekarang belum bisa. Misal kita minta tolong, kita salin link TikTok, terus minta tolong ke AI buat analisis sekarang tuh belum bisa. Tapi kalau YouTube bisa, contoh ya. Misalnya aku copy nih, ini share screen dulu bentar. Nih, muncul ya, misalnya YouTube. Ini contoh deh, ada podcast, contoh ya, podcast. Aku salin linknya, ya, linknya disalin. Terus aku minta bantuan ke si AI buat minta tolong bikin resume atau rangkuman dari video ini. Bikin untuk 2 lembar deh misalnya. Ini linknya ya. Kelihatan nggak? Tuh, nanti si AI itu akan ke YouTube, terhubung ke YouTube. Tuh, terus dia udah bisa merangkum. Tuh, lihat. Jadi maksud aku adalah kalau misalnya kakak-kakak apa namanya, pengen misalnya nyari ilmunya di YouTube gitu ya, ada YouTuber yang dia tuh atau kajian deh, misalnya kakak kajian, dengerin kajian, tapi nggak ada waktu buat dengerin full, bisa minta tolong dirangkum, bisa. Tinggal salin aja linknya ke AI, gitu ya, nanti dia tuh akan ngasih kata kunci. Atau misalnya ada juga edukator TikTok yang dia punya YouTube, misalnya kakak pengen dapet nih ilmunya tentang affiliate di YouTube, itu bisa ya. Jadi pokoknya AI udah banyak ya, Mindim bisa digunakan di berbagai hal dan bisa memudahkan pekerjaan kakak-kakak. Aku yakin ibu-ibu tuh banyak banget kerjaan kan, nyuci piring lah, masak lah, nganterin anak tadi Kak, kadang waktunya kan ngalir begitu aja gitu gak kerasa. Jadi kalau misalnya ada asisten, ada AI itu bisa mempermudah Kak. Ada komenan nih dari Kak Ayu. Emang ya Mi, dari ChatGPT kita bisa diperintah. Aku tetap milih pembuatan video original ketimbang pakai video dari AI. Gambarnya jadi aneh dan gak sama dengan asli. Biarin dah aku lain pakai video AI. Bukan menolak kemajuan teknologi, tapi ini perhiasan butuh detail setiap ornamen dari desainnya. Betul banget lah kalau masalah video, konten videonya kita benar-benar saranin original ya. Emang banyak ya orang yang pakai tadi AI ya menggunakan Google VO, tapi aku saranin tetap original. Kenapa? Ya, pertama, khawatirnya kalau kita belum bisa menguasai AI di video itu, nanti produknya itu jadi nggak jelas. Tadi benar kata Kak Ayu ya, ada gambarnya itu jadi aneh, misalkan videonya itu jadi aneh. Ya, bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurangkan, dan itu kan bisa menjadi salah persepsi dari pembelinya. Kok aku ngeliat videonya ini perhiasannya panjang, tapi kok pas dapet kok kecil, misalkan kayak gitu ya. Ya itu berarti salah dari pembuatan video lain. Makanya kita nggak nyaranin ya, kalau video itu kita nggak nyaranin. Ya untuk sekarang nggak nyaranin dulu ya. Ini original aja, take video pakai kamera asli kayak gitu. Nah, AI itu tugasnya tadi ngeriset ide, ya bantu bikin ide, bantu bikin skrip, bantu kita bikin jadwal ke depannya. 7 hari bisa ya dalam 1 minggu. Senin mau konten jam berapa, kontennya tentang apa gitu ya. Misalkan konten paginya itu edukasi, konten siangnya itu promosi, sorenya itu misalkan balas komen. Nah, itu bisa banget dibantu sama AI jadwal, bikin jadwal kayak itu bisa banget. Ya, jadi untuk video itu benar kan ya, jangan sampai kita menggunakan AI dulu. Kita tetap original kan pakai kamera HP, AI itu ngebantunya tadi buat skrip, video konten dan sebagainya. Ya, mantap, ayo. Kak, Asri, kalau mau tanya ya, Kak, kalau konten pakai skrip aja nggak pakai voice over nggak apa-apa. Skrip itu ya kakak tujuannya kan buat voice over. Jadi skrip itu adalah teks yang nanti kita gunakan untuk dibicarakan di videonya atau istilah lainnya adalah voice over tadi gitu ya.
Kalau misalkan pakai skrip aja nggak pakai voiceover ya berarti percuma dong skripnya. Paling yang maksud kakak skrip itu misalkan teks aja gitu ya, cuman nampilin teks di videonya itu, di teksnya itu. Jadi ada video riasan terus ada teks, itu nggak apa-apa, itu sebenarnya nggak apa-apa ya kakak, nggak apa-apa. Bahkan misalkan mau ditambah background suara alami kayak suara air, suara sungai mengalir, suara kicauan burung, itu juga bisa ya, bisa banget dan boleh dicoba. Tapi tadi ya kalau kita pakai voice over, pakai suara kita, itu kita punya pertama ada personal brandingnya, kedua kontennya lebih kuat, ketiga tadi secara SEO atau pencarian kita bisa dapat juga di sana loh Kak. Jadi pencarian itu hanya dari caption. Misalkan kakak bikin video captionnya itu perhiasan murah, tapi di tampilan videonya, di isi videonya, di voice overnya itu jarang banget ngomong perhiasan murah, itu SEO-nya nanti nggak akan muncul, video kita nggak akan muncul di pencarian. Tapi kalau kakak bikin video, terus di isi videonya itu ada kalimat lebih dari satu kalimat lah, perhiasan murah dari Tikla bla 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 bla, di pertengahan bilang lagi makanya ini perhiasan murah dari Tikla bla 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 bla, terus di akhirnya ada lagi yuk beli perhiasan murahnya di keranjang pojok kiri, udah 3 kali tuh bilang perhiasan murah, itu kemungkinan bakal muncul di CEO TikTok atau di pencarian TikTok. Ketika ada orang yang nyari perhiasan murah, muncullah video kita. Nah itu contohnya kayak gitu, makanya penting banget ya, voice over juga penting banget. Tapi kalau nggak mau pakai voice over boleh ya, boleh silahkan. Tadi ya pokoknya kita yang penting tahu aja kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya kalau udah tahu ya silahkan boleh dicoba kayak gitu. Atau Teh Delphi apa Kak Delphi, atau bisa bikinkan aku ide konten yang hard selling kalimatnya terlebih natural. Saya melakukan apa yang diperintah jadi bisa sesuai dengan apa yang kita mau sebenarnya. Bener banget Kak, jadi nggak perlu soft selling juga, minta hard selling juga bisa banget ya kayak gitu. Kak izin ke sekolah, siap Kak Putri? Ya, siap Kak Putri. Terus Kak, ya teks maksudnya Kak, ya kayak gitu ya, Kak Asri gitu. Boleh pakai teks ya, tapi ya tadi kalau diusahakan nih voice over ya, karena itu bakalan lebih kuat, lebih ngena nanti ke kontennya. Gitu ya Kak Asri. Nah, boleh dicoba dulu aja. Oke, karena waktunya udah setengah 11, ya kurang 3 menit. Sekarang waktunya sesi diskusi atau tanya jawab. Sebenarnya tadi juga udah Iya, tanya tanya jawab. jawab ya. Jadi sisanya paling masih ada ya, barangkali masih ada kakak-kakak sok boleh 3 menit lah ya, 3 menit sok. Nah, boleh yuk. Gimana nih, masih ada yang bingung kah atau gimana? Boleh. Saya mau bertanya, Kak Adim boleh? Ya, boleh. Yuk, silakan. Ya, Kak Kayak Adim gitu ya. sama Kak ya. Kang Ikra mau bertanya? Ya, Silakan, boleh Kang. ya. Ini yang masalah tadi yang SEO yang terakhir. Jadi maksudnya itu Yuk, ini. kan kita Siapa? bikin ini. Ya, kalau kita bikin fit ini kan kita bisa juga Ya. ini kan. Kalau belum ada ya udah nggak apa-apa. Ini tadi udah diskusi juga ya lumayan nih di kolom chat. Nah, tapi aku pengen tanya nih satu-satu nih ya, Minzi. Boleh. Seberapa tertarik mereka ke AI? Halo Kak Ajeng nih, pertama dulu dari huruf A. Kak Ajeng, apakah masih stay Kak Ajeng? Coba say hi. Nah. Kak Ajeng mana nih? Kak Ajeng, Kak Anjannya. Nah, Kak Anjannya nih. Rajin ya, join terus. Kak Anjannya gimana? Apakah tertarik untuk menggunakan AI ke depannya? Kamu nih apa? Kak, tadi ada yang tanya tentang CEO. Mana nih yang nanya? Siapa Saya tuh? Kang Tim. Halo, kedengeran suara Ya, saya? dan Halo. coba suaranya. Halo, coba. Enggak kedengeran ya suara saya? Enggak kedengeran, Kang. Coba diperkuat lagi. Sebentar saya pakai headset coba. Sinyalnya di sini kayaknya kurang ya.
Halo, tes, kedengeran suara saya? Ya, kadang-kadang Kang, silakan. Oh iya. Nah, saya tertarik sama yang SEO tadi terakhir, Kang Adim. Jadi maksudnya itu kan kalau misalkan kalau saya nih bikin VT, saya kan pasti ngeliat dulu tuh yang belajar dari kreator lah gitu. Belajar dari kreator. Nah, terus saya mungkin ada ngikut-ngikutin tuh. Nah, terus biasanya juga saya ngelihat ke ShopTab ya, saya cek misalkan produknya Tikla gitu kan. Saya ketik Tikla kan biasanya kalau kita kunjungi link produknya di atas tuh di pencarian tuh kan ada ini kayak kebaca SEO-nya apa gitu, misalkan perhiasan murah Tikla gitu atau apa gitu kan. Nah, berarti kita itu kalau bisa disebutkan itu, terus nanti kalau bisa di caption-nya juga disebutkan itu gitu ya maksudnya ya. Jadi biar kebaca sama algoritma TikTok-nya gitu ya. Iya, betul banget Kang. Betul banget ya. Bentar. Uh, Bergema Kalau ya. perlu di thumbnail-nya juga dituliskan itu gitu ya. Ya, di thumbnail juga bisa banget. Oke, makasih ya Kang Ikrar nih, kenalin semuanya ini Kang Ikrar ya, affiliate Tikla yang baru. Kayak gitu. Ya betul. Jadi untuk masalah SEO tuh betul. Kayak tadi kalau kita mau mencari SEO yang tepat dengan produk kita misalkan di produk itu ya, di produk itu misalkan kita klik produknya. Nah, terus di atasnya itu misalkan ada pencarian kan, biasanya ada pencarian. Aku sulit search nih ya, misalkan ada pencarian. Nah, ada tuh di sana tulisan samar-samar. Ada deh tulisan samar-samar. Misalkan perhiasan antik karat kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kode CEO juga ya. Kode CEO juga. Nah, itu bisa kita gunakan buat apa aja? Yang pertama, dari segi konten perbanyak ngomong itu perhiasan anti karat, perhiasan anti karat. Tadi ya sesuai kata aku, perhiasan anti karat, perhiasan anti karat minimal 3 kali deh ya di konten kita itu supaya kebaca perhiasan anti karat. Kemudian di captionnya juga perhiasan anti karat. Kalau pakai thumbnail boleh nggak? Thumbnail itu kayak tulisan ya, tulisan di videonya. Boleh juga perhiasan anti karat. Misalkan di videonya itu ada di sini perhiasan anti karat. Checklist misalkan kayak gitu ya biasanya kalau di TikTok tuh. Itu juga bisa banget dicoba kayak gitu. Gimana lagi sih nyari kata kunci yang tepat buat SEO? Aduh, ini sebenarnya pembahasan AI, tapi boleh banget ya kita ngebahas juga ke CEO-nya. Tadi karena AI juga bisa banget bantu kita ngasih kata kunci atau SEO yang tepat ya. Nah, misalkan kalau kita mau searching juga, itu biasanya ada rekomendasi kata kunci, betul kan? Baru ngetik perhiasan aja udah muncul rekomendasi selanjutnya. Perhiasan murah, perhiasan anti karat, perhiasan gabung hitam, apalagi perhiasan untuk anak, perhiasan dewasa gitu ya. Bahkan ada perhiasan laki-laki. Itu semua kata kunci yang berhubungan dengan CEO gitu ya. Jadi bisa kita gunakan juga. Nah, ini penting juga gitu ya buat kakak semua. Dan kalau kakak tadi kebingungan atau udah stuck bikin kata kunci ya, bikin pencarian, termasuk caption, termasuk skrip, bisa banget pakai AI gitu ya. Jadi AI bisa ngasih petunjuk, termasuk tadi kata kunci kan udah ya aku tampilin di PPT, kata kunci yang tepat buat video produk kita. Nah, begitu ya Pak Ikrar ya, Kang Ikrar. Semoga bisa Ya, menjawab makasih. juga nih, tapi aku harap Pak Ikrar juga mencari lebih tahu lagi nanti ke depannya mengenai CEO ini. Supaya nanti kita bisa saling diskusi dan berbagi di sini ya. Ya, siap. Nuhun Kang Gimana Adim, nih? Kang Ahmad. Ada suaranya nggak, Kang? Ya, nuhun Kang Adim. Itu ke silent. Speakernya ke silent, Kang Adim. Kang Ahmad. Ya, ya. Oke. Gimana, Kang? Enggak ya tadi mah. Kalau Pak Ikrar kalau tadi jawabannya terdengar. Iya, kedengeran. Oh Kedengeran ya, kok. siap. Oke, Iya. gimana nih tanggapannya Pak Ikrar? Iya, udah ini mau mastiin aja. Jadi memang harus seperti itu ya. Jadi kita Oke. sebelum bikin VT ngelihat dulu konten orang lain, terus cari kata kuncinya itu SEO-nya di pencarian gitu.
biar kebaca sama algoritma TikToknya. Makasih Kang Adim penjelasannya. Oke, siap. Tuh. Terus ada apa? Kak Delvi, Min, aku izin jemput sekolah. Siap, Kak Delvi. Waalaikumsalam. Kayu, kalau aku, Min, sudah menggunakan ChatGPT untuk penyusunan kata dari dulu. Tapi kalau penyusunan untuk kalender konten belum pernah. Ternyata Kayu udah tuh ya. Kayu udah ternyata pakai ChatGPT untuk penyusunan kata. Ya, bikin skrip, bikin teks, ya, narasi, dan sebagainya itu bisa banget bikin ide konten pakai ChatGPT. Mantap, Kayu ya. Kalau kalender konten belum pernah. Nah, kalau kalender konten tuh sebenarnya sama, kita mainnya dari instruksi. Ini aku bisa ini nggak ya share screen lagi? Coba ya, kita akan coba lagi bikin kalender konten. Nih, simple banget aja ya buat mama, simple aja nih. Ini aku kasih contoh ya, Kayu. Misalkan di sini, aku ingin buat kalender konten affiliate untuk 7 hari ke depan. Misalkan ya, ini boleh disesuaikan lagi sama kakak nanti tadi kasusnya. Satu hari aku buat 5 konten video TikTok. Misalkan kayak gitu ya. Coba buatkan kalender kontennya dengan apa, misalkan dengan tema yang bercampur edukasi, selling, apalagi sama misalkan apa ya, testimoni deh. Sip. Nah, kita enter, dia bakal bikin buat 1 minggu ke depan. Tuh, lihat. Nih, ya. Hari pertama, tuh. Temanya pengenalan dan self reward, soft selling. Kenapa mama juga butuh self reward? Nah, ini kayak tadi kata yang aku bilang ya, bahwa ChatGPT itu atau AI itu suka menyimpan memorinya dan menjawab lagi berdasarkan memori yang dia ketahui. Makanya dia yang pertama langsung self reward ya. Soalnya tadi yang pertama aku nanyain tentang self reward. Tapi nggak apa-apa, tuh lihat. Soft selling, kenapa mama juga butuh self reward? Yang kedua hard selling. Cincin cantik ini bisa jadi hadiah kecil untuk diri sendiri. Ketiga tentang testimoni, keempat edukasi, kelima lagi hard selling. Tuh, ini hari keduanya ada lagi ya. Hari ketiganya ada lagi ya. Tuh, konten estetik perhiasan narasi. Hari ini aku pilih bahagia. Hari keempatnya ada lagi 5 dan sampai hari ke-7. Dia juga nawarin tuh. Kalau kakak mau, aku bisa bantu bikin template, bikin visual mockup, atur ke Google Spreadsheet biar enak tracking. Jadi bisa dijadiin ke Google Spreadsheet loh. Ya, kalau misalkan kakak suka buka Google Spreadsheet bisa banget diubah ke Google Spreadsheet gitu ya. Atau mau dijadiin visual mockup bisa banget. Jadiin visual mockup nih ya, kita lihat. Tapi ini biasanya cukup lama ya. Nih, lihat tuh. Draft dan perbaikan meringkas bentar ya. Karena bukan premium. Jadi loadingnya agak lama. Lagi loading sebentar. Ya, intinya kayak gitu ya, Kak. Masih loading. Ya, intinya kayak gitu ya.
kita bisa gunakan ChatGPT buat ngebantu, terutama dari perihal ide, dari segi ide. Karena aku juga sering nemu dan sering uji juga ya dalam ide baru, bikin skrip ya rekaman nanti biar nggak lagi ya. Nah, udah ya. Nah, yang bisa terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain ada lagi sebelum nanti kita berpisah enggak deh. Semoga nanti ada session berikutnya lagi ya. Yuk manfaatkan yuk. Nih. Mumpung masih membahas tentang AI. Kayak gitu ya. Coba siapa lagi yang masih kebingungan? Ada lagi? Kak Herma, Kak Juwana ya tadi ada. Kak Putri tadi ngantar sekolah. Kak Kia, Kak Rica. Rica itu Kak Ica ya. Kak Tika, Kak Umi, Kak Ummu Robani, Kak ini ya, Kak Asri. Kak Kia biasanya kemarin bawel tuh, Kak Kia. Yuk Kak Kia udah paham tentang AI ini? Apakah tertarik buat mencoba AI? Coba. Mana nih? Harusnya pada tertarik lah ya. Dan tadi kan udah ada challenge ya, ditantang coba seminggu sekarang. Kakak-kakak bisa mulai. Tadi kan Kak Aini tuh baru tahu juga ya di awal bilang. Jadi cobain Kak Aini, Kak Anjania untuk bisa pakai AI gitu ya dengan skrip dan lain-lainnya. Silakan nanti dimaksimalkan AI-nya, pakai yang gratis saja gak apa-apa. Itu udah pinter AI. Kalau nggak ada, mungkin kita ini kamu lagi ngetik. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, atau mungkin sekarang malu ya, nanti bisa lanjut di PC, karena mau dimakan juga bentar lagi nih, bapak-bapaknya. Ya, mau siap-siap. Oke. Tuh. Lagi belum fokus, kakinya belum fokus. Lagi mau live. Ya, begitu ya. Banget nanti kalau mau diskusi, cek aja aku atau kunci seputar AI ini. Mudah-mudahan ya, aku berharapnya dengan materi AI ini bisa dipraktikkan dan bisa benar-benar membuat kelas semua itu lebih praktis lagi buat bikin ide konten dan sebagainya. Pasti lah manfaat sekali, tinggal belajar yang tepat, betul ya kayak gitu. Peresmian kantor yang baru kapan nih Min? Wah, kapan nih? Ayo mau sana datang? Ayo harus datang ya. Peresmiannya harus melihat. Kayu itu orang mana? Orang Tangerang. Orang Tangerang harus datang. Kayu naik kereta ya. Barang Kak Ica. Barang yang lain Tangerang tuh yang dari Jakarta ke Anti dan lain-lain. Ke Karawang dulu, ke Juwana. Nanti ke Bandung. Agustus Kayu insya Allah ya. Pindah ke Bandung, insya Allah bulan Agustus. Nanti pengiriman dari Bandung. Lebih murah harusnya ongkirnya nih. Pengen naik kereta Wush, boleh Kak? Boleh. Sehari nge-live juga cukup sih, komisi sehari nge-live. Bisa banget tuh. Komisi sehari nge-live cukup untuk bisa naik Wush. Tapi masih jauh sih kalau dari Wush. Kita kan di Bandungnya di Padalarang ya Wush, sama di Tegalluar. Ya, jadi masih jauh sih kalau ke Bandung kota pertengahan, harus naik umum lagi. Kalau Kak dari mana nih? Katanya mau datang kalau dekat Jakarta Timur. Oh, dari Jakarta Timur nggak bisa lah naik. Jakarta Timur nggak bisa. Naik Prima Jasa juga bisa. Dari Kampung Rambutan atau dari Ciracas. Dari Bandung ongkir nggak mahal tuh ya, betul. Kalau dari Bandung enak banget ya, nanti ongkir nggak akan terlalu mahal dan juga untuk pasarnya bakal lebih luas lagi kalau di Bandung gitu ya, dibanding di Bali. Pokoknya betul ya. Aku harap anak semua jadi lebih semangat lagi ya ke depannya. Kayak gitu, kantor baru gitu dong ya. Nih ke depan ya, aku share satu lagi. Ini kan bonus Juli masih ada ya. Nih,
Lihat ya, bonus Juli masih berjalan, masih berlaku. Ke depan kemungkinan kalau kita kantor udah di Bandung, udah stabil gitu ya aktivitasnya, akan ditambahkan reward baru. Liburan ke Bandung misalnya 3 hari 2 malam, semua akomodasi ditanggung oleh Tikla gitu. Kalau misalnya terjual misalnya 5.000 pieces gitu ya, nanti akan disesuaikan lagi peraturannya. Tuh. Ya. Betul ya, nanti mudah-mudahan stoknya makin amburadul banyak. Amin. Hari ini ada yang hari ini udah di restock ya tadi kan. Udah di restock ya kakak tadi beberapa produk, jadi nanti selesai ini sering bulan ini pun naik enggak ya Kak? Soalnya kan per dulu pernah naik tapi nggak dapat karena udah dapat yang awal. Iya betul. Kalau itu menyesuaikan sama, jadi kan yang kenaikan penjualan itu menyesuaikan sama bulan sebelumnya, gitu. Jadi menyesuaikan sama bulan peraihan Pisces tertinggi gitu. Jadi riwayat tertingginya. Jadi kalau misal sempat turun, yang jadi patokan adalah misal nih Januari naik, Februari naik, Maret turun. Nah, yang jadi patokan kenaikannya yang Februari kenaikan terakhir gitu. Sama kalau misalnya udah masuk 5 besar, maka yang kenaikan penjualan itu juga nggak berlaku gitu. Jadi salah satu dari itu. Ya, jadi Ya, nanti takutnya kayak kemarin nggak dapet karena udah dapet pernah sekali terus turun naik lagi katanya nggak dapet karena Nah, udah iya. pernah dapet. Soalnya menyesuaikan sama kenaikan tertingginya itu. Jadi dari situ kalau nggak salah dulu yang Kak Juana tuh dari kenaikan walaupun misal kan turunnya misal jauh nih, Maret tuh jadi 150 misal. Ternyata April jadi 500 lagi, padahal di Februari itu pernah 500 lebih. Nah, berarti kan nggak ada kenaikan. Jadi patokannya adalah kenaikan paling akhir gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah aman buat kakak-kakak kalau misalnya diikhtiarkan dengan baik. Dari kami juga pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kakak-kakak gitu ya. Oke, itu aja. Ya. Cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya nanti pengen bertanya, diskusi lebih lanjut bisa lewat kami gitu ya. Itu aja, kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak kakak-kakak ya. Sampai jumpa di orientasi berikutnya. Semoga omsetnya melesat. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.